Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, satu pertanyaan reflektif ketika tadi 53% pemilih kita di pemilu 2024 nanti adalah anak muda, DNA masa depan. Dan tadi data Mas Burhan mengatakan masih cukup rendah untuk tingkat persentasenya anak muda mau ke TPS menyalurkan hak suaranya. Lalu harus bagaimana, Mas Burhan? Pemerintah, partai politik, elit politik, dan semuanya ini harus bergerak bagaimana? Pertama kita harus memberikan insentif buat anak muda aktif di dunia politik. Selama ini banyak sekali disinsentif buat mereka untuk terjun aktif politik baik secara formal maupun di kepartean. Misalnya yang paling kelihatan kan asas meritokrasi di kepartean seringkali kurang terlihat karena proses rekrutmen dan sekaligus karir di partai politik itu lebih mengandalkan pada aspek dinasti politik atau like and dislike ya. Sesuatu yang mungkin buat anak muda tidak begitu menarik buat mereka. Lebih baik mereka aktif di korporasi atau di dunia non politik. Padahal banyak sekali kebutuhan kehidupan kita yang ditentukan oleh politik kan gitu. Jadi harus ada insentif buat anak muda untuk aktif. Partai politik juga harus menampilkan diri sebagai iklan yang positif ya, artinya tadi rekrutmen, kaderisasi, kemudian juga harus menunjukkan ada perubahan, transparansi, ya, meritokrasi dan lain sebagainya. Yang kedua, ya mau tidak mau anak mudanya juga tidak bisa menuntut selamanya. Mereka juga harus akan ada kesadaran ya. Ada kesadaran. Sebab kalau misalnya mereka sendiri tidak merasa politik penting buat mereka, yang rugi adalah anak muda sendiri. Karena bagaimanapun politik ini ruhnya kehidupan bernegara, apapun nggak bisa diperjuangkan tanpa melalui proses politik formal. Kalaupun toh mereka tidak mau aktif di politik, gunakan hak suaranya untuk menentukan wajah-wajah politik kita di eksekutif, di legislatif maupun di yudikatif. Ya. Jadi ada dua belah pihak, ya, it takes two to tango ya. Perlu dari partai politik, pemerintah berbenah, tapi saat yang sama anak muda juga harus berubah. Ya, berubah dalam pengertian tidak menjadi generasi rebahan tadi, tapi mau gitu ya untuk aktif dan menyalurkan tadi. Nah ini yang menurut saya krusial, yang menurut saya kita harus bercermin dari pengalaman di luar. Di luar itu politik mengalami proses peremajaan. Jadi udah banyak sekali tuh anak-anak muda, misalnya Macron ketika menjadi presiden Prancis itu usianya muda sekali. Kemudian mantan Perdana Menteri Selandia Baru. Kemudian beberapa pemimpin negara di Skandinavia itu usianya 30-an. Ya. Jadi di mana-mana pemimpin dunia mengalami proses pemudaan. Di Indonesia para pemimpin politik mengalami proses penuaan. Itu menurut saya bertentangan dengan sunatullah. Karena sunatullah kita itu makin lama makin banyak anak muda kan, 53%. Jadi kita harus mengakomodasi segmen besar pemilih muda ini dengan cara merekrut sebanyak-banyaknya gitu ya, anak muda sehingga menjadi tampilan yang menyenangkan buat anak muda yang lain aktif di politik, minimal menggunakan hak suaranya di pemilu. Oke, baik. Pak Widi, kalau tadi Mas Burhan sudah menyoroti semuanya ini harus berbenah begitu ya. Kalau Pak Widi spesifik apa yang paling urgent banget untuk harus segera dibenahi ini? Ya, menurut saya tadi Pak Burhan mengatakan bahwa ketertarikan generasi muda sekarang misalnya pada isu lingkungan dan apa tadi? Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi begitu ya untuk pemberantasan korupsi memang agak sulit kelihatannya ya karena kita tahu etalasenya cukup buruk ya di sana ya. Tapi ya baik pemerintah maupun partai-partai politik misalnya dengan isu lingkungan itu ya saya kira sangat urgen untuk ya bukan hanya kelihatan ya, benar-benar terlibat ya. Dan kalau saya melihat ini fenomena yang lain, misalnya ada anak muda yang namanya grup apa itu Pendawa yang viral itu ya, yang mereka kemana-mana membersihkan sampah-sampah itu dan mereka berhasil kan menghimpun masyarakat seperti itu. Nah, anak-anak muda memang itu kan mulainya memang dari sesuatu tindakan nyata begitu kan.
Tapi dalam pengertian politik, tindakan nyata itu kan bisa jadi tindakan politik, bukan? Jadi orang-orang seperti itu dan kawan-kawan yang ada di situ mungkin bisa mengangkat itu sebagai, ya dari sisi anak muda sekarang ya, supaya isu lingkungan kemudian menjadi sesuatu yang benar-benar mereka tangani begitu ya. Dan itulah cara berpolitik. Menurut saya itu yang bisa dilakukan sementara ini. Seperti Oke, itu. sementara ini ya, baik. Mas Aam, bagaimana kemudian nanti kalau tadi Mas Burhan menyinggung partai politik pun ini juga harus ada sumbangsinya dengan cara merubah wajahnya dan lainnya supaya lebih ada kedekatan begitu dengan generasi muda. Kalau Mas Aam melihat hal ini kan juga representasi partai juga nih, Mas Aam. Bagaimana? Dan relatif muda juga nih Mas Aam. Dan relatif muda, baik. Makanya saya panggilnya Mas. Gimana Mas Aam? Jadi saya sempat melihatkan chatting saya dengan konstituen saya ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin sempat kaget juga ya. Saya selaku anak muda, relatif masih muda ya, yang saat ini kebetulan menjadi anggota DPR RI, sekalipun PAW, saya baru dilantik tanggal 17 Februari tahun 2022. Saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana memberikan contoh, memberikan teladan kepada masyarakat di pedesaan di daerah pemilihan saya, Kota Kabupaten Pasuruan, Kota Kabupaten Probolinggo. Salah satu program yang saya dapatkan adalah selain dari Kemenpora, kemudian pariwisata, terus perpustakaan nasional adalah dari Kemendikbudristek, yaitu program Indonesia Pintar, beasiswa. Saya turun kepada mereka. Di tahun 2022 kemarin saya mendapatkan kuota beasiswa itu untuk pelajar SD, SMP, SMA, SMK itu sebanyak 25.000 orang dan 500 untuk yang kuliah. Nilai uangnya itu 53 miliar rupiah. Saat ini di 2023 kuotanya naik hampir 100%, untuk SD, SMP, SMA, SMK itu 48.400 dan untuk yang kuliah 500 orang, kuota kuliah 500, nilai uangnya itu 88 miliar. Dari situ saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya memberikan contoh bahwa politik ini tidak seperti apa yang mereka bayangkan, yaitu kacang lupa kulitnya. Gitu. Saya sekalipun belum kenal dengan mereka, itu saya turun dari satu daerah ke daerah, Mas. Dari satu desa ke desa, dari satu sekolah ke sekolah, dari mulai ujung gunung di Probolinggo dan Pasuruan itu saya turun ke sana. Dan teladan yang salah berikan adalah salah satunya bahwa seluruh beasiswa yang saya berikan itu Rp1 pun tidak ada potongan. Ya. Oh, tidak ada yang disunat ya, yang penting ini. Ya. Oke. Haram hukumnya buat kami motong ya. Betul. Karena udah pada sunat, jangan sunat lagi. Oke. Haram hukumnya. Ya. Yang kedua, saya ingin memberikan teladan kepada seluruh penerima beasiswa saya itu tercatat di handphone saya. Ada di nomor handphone saya dan satu persatu saya balas WA-nya. Pokoknya baik yang pribadi maupun yang di grupnya. Kenapa ini saya lakukan? Bahwa saya ingin memberikan contoh kepada mereka bahwa politik yang menurut mereka katanya kotor, terus para politisinya setelah jadi itu lupa, kacang lupa kulitnya. Saya mencoba dengan segala kekurangan kelemahan saya akan tampil bahwa apa yang mereka bayangkan politik itu jelek, kotor itu tidak gitu. Bahwa ada sosok anak muda dari Muhammad Hairul Amri ini memberikan contoh bahwa ayo kita bangkit bersama-sama. Tapi respon masyarakat bagaimana? Sangat bagus sekali. Sangat bagus ya. Bahkan ada salah satu guru salah satu guru SMA di grupnya ada 2 tahun lagi dia menjelang pensiun. Baru kali ini dia bisa chattingan dengan anggota DPR RI. Luar biasa. Ya semoga contoh Mas Aam ini bisa menjadi contoh juga bagi pihak-pihak yang lain supaya apa? Supaya publik pun juga semakin tertarik, paling tidak minimal melirik dulu lah ke dunia politik ini sehingga nanti ujungnya adalah yang di TPS tadi ya. Mas Burhan, jangan sampai kecil-kecil banget angkanya. Tidak alergi untuk menyalurkan hak suara. Terima kasih Mas Burhan, Pak Widi, Mas Aam sudah bergabung sama kami di Visi Negarawan. Insight-nya luar biasa. Selamat ulang tahun di Rahayu RI. Oke, selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia. Pemirsa, saya Reno Reksa pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di Visi Negarawan episode lainnya. Selamat malam. Metro TV